Halo Sayur Friends, perkenalkan saya Ajeng Kamarati, seorang presenter dan juga bar instructor. Kali ini aku akan bagi-bagi tips nih untuk mendapatkan tubuh yang sehat di saat bulan Ramadan. Nah, tips yang pertama, air putih. Berapa banyak konsumsi air putih yang teman-teman minum sepanjang harinya di bulan Ramadan? Harusnya nih idealnya adalah 1,5 liter nih sepanjang hari. Misalnya kalau di bulan Ramadan saat bangun pagi kita minum setengah botol air putih. Setelah sahur sebelum puasanya mulai setengah botol lagi. Nah, saat berbuka puasa kita minum juga air putih setengah botol, dan sebelum tidur misalnya setengah botol lainnya tuh juga harus habis loh teman-teman. Tips yang kedua ini gampang banget. Berbuka memang biasanya disarankan untuk yang manis. Daripada konsumsi terlalu banyak gula putih, kurma is the best one untuk dikonsumsi saat berbuka puasa karena manisnya memang alami. Kalau nggak kurma apa? Nah, manis-manis alami seperti madu hutan dan gula aren semut ini. Nah, Sayur Friends, kalau teman-teman ada yang pernah nanya ke aku nih, gimana sih cara mulai untuk hidup sehat? Saat sahur itu saat yang paling suka di skip oleh banyak sekali orang. Padahal berbahaya banget loh kalau skip sahur. Kenapa? Kalau kita beraktivitas sepanjang hari, energinya dari mana kalau misalnya kita nggak makan di pagi harinya? Padahal sepanjang hari kita tidak makan dan tidak minum. Jadi nggak ada yang dibakar dari dalam tubuhnya. Nah, tips aku sebenarnya yang paling gampang adalah pertama, mungkin bisa siapin makanannya di malam hari sehingga di pagi hari saat sahur itu dipanasin. Oke, itu yang paling gampang. Yang kedua, nutrisi paling gampang itu adalah buah dan sayuran. Itu dia, biasanya aku juga siapin smoothie seperti ini bahkan untuk sarapan kalau nggak bulan Ramadan. Smoothiesnya gampang, apa aja bisa dicemplungin sebenarnya. Semuanya kan memang baik langsung dari alam. Misalnya di sini ada wortel, boleh. Ada apel, kita campur. Sama sayurnya juga boleh, karena nggak harus smoothiesnya itu buah-buahan. Smoothies buah plus sayur itu justru lebih sehat. Tetapi kok kolesterolku masih tinggi sih, kok aku suka masih sering sakit-sakitan sih. Nah, itu juga harus dilihat dari bagaimana teman-teman menyajikan makanannya. Digoreng tepung kah, nah atau di deep fried kah, itu juga yang harus ditelaah teman-teman. Apa sih yang paling baik untuk mengolah makanan? Sebenarnya yang paling baik adalah kalau nggak direbus ya di steam, males. Paling bisa juga ditumis atau disote. Di sote itu ada tips dari aku yang membuat makanan kamu lebih enak dan gurih. Kalau aku sukanya dengan ini dia ghee. Ghee ini adalah butter tetapi natural banget dan aman untuk dikonsumsi, bahkan untuk lemak baik bagi bayi yang baru saja belajar makan. Ghee itu bagus banget. Dan yang kedua adalah ini juga lemak baik, extra virgin coconut oil atau minyak kelapa yang alami. Ini juga bagus banget dan rasanya gurih. Dan aku sangat rekomen sekali bagi teman-teman yang baru saja mau hidup sehat untuk menambahkan fat atau lemak baiknya bisa dengan dua ini. Yang kelima, Sayur Friends, dan yang terakhir nih ya, olahraga. Boleh nggak sih kalau olahraga saat Ramadan? Ya monggo-monggo aja sebenarnya, tetapi juga harus tahu olahraga seperti apa sih yang nggak buat ngos-ngosan, nggak buat aus, dan akhirnya kita harus buka puasa di tengah jalan. Jangan sampai ya. Yang pertama mungkin teman-teman bisa stretching atau peregangan, tetap bergerak walaupun kita juga melemaskan otot-otot. Itu yang paling gampang. Ya, yang kedua adalah mengumpulkan langkah. Banyak sekali orang yang punya jam yang bisa lihat berapa langkah satu hari yang dilakukan sepanjang hari. Naik turun tangga itu juga sudah bisa diapresiasi loh sebenarnya. Nah, itu tadi teman-teman Sayur Friends, tips ada 5 agar puasa kalian bulan Ramadan teman-teman Sayur Friends juga bisa berjalan dengan lancar dan tetap sehat. Dan kalau misalnya butuh makanan-makanan alami langsung dari sumbernya, ingat kulkas kosong, sayur box dong.